Tentunya sudah tidak susah lagi untuk mendapatkan informasi ataupun materi-materi belajar yang Hello good people, welcome back to my YouTube channel bersama aku Wake Up di channel Sibuk Reader. Gimana kabar kalian semua? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu produktif. Oke good people, di video kali ini aku akan membahas satu buah topik yang menurut aku penting untuk aku sharing. Sebenarnya topik ini sudah banyak sekali dibahas di channel-channel lain yang lebih besar. Nah, aku sendiri masih belajar untuk mempelajari topik ini. Sombong amat. Terlebih untuk waktu yang ditentukan ini tidak ada batasannya ya. Karena di dalam setiap waktu pastinya perlu pengembangan dan perlu pengalaman yang lebih luas lagi. Seperti judulnya, aku akan membahas sebuah topik yang bernama public speaking. Siapa di sini yang tidak tahu apa itu public speaking? Public speaking adalah suatu kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan efektif dan persuasif. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya lebih jauh, aku mau ingatkan kepada kalian semua, aku menjual beberapa produk digital yang mungkin kalian butuhkan untuk mengembangkan skill kalian dalam teknik public speaking juga. Kalian boleh cek langsung di link kit aku yang aku sertakan, linknya ada di kolom deskripsi. Nice. Kita akan masuk ke dalam materinya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Public speaking ini sangat penting sekali apabila kita memiliki pekerjaan yang berkecimpung dengan dunia industri kreatif. Ataupun kita sering melakukan sosialisasi kepada orang-orang di sekitar kita secara langsung. Karena modal untuk kita berbicara secara langsung dengan orang lain pastinya membutuhkan teknik public speaking yang baik untuk dapat meyakinkan orang agar dapat melakukan kerjasama kepada kita. Tidak hanya bekerja sama, mungkin kita bekerja sebagai pembawa berita, penyiar radio, ataupun moderator dalam satu acara. Tentunya kita harus memiliki kemampuan yang baik untuk dapat menyampaikan informasi supaya orang yang mendengarkan kita dapat informasi yang baik dan dapat dimengerti ataupun dipahami. Public speaking dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti presentasi, bisnis, pidato, ceramah, atau bahkan percakapan sehari-hari. Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa pekerjaan yang membutuhkan skill ini pastinya sangat berpengaruh dalam pekerjaannya apabila kita tidak memiliki teknik public speaking yang kurang memadai. Terutama untuk diriku sendiri, beberapa bulan ini masih terus belajar dan menggali bagaimana teknik yang paling bagus dan mempelajari strategi-strategi apa yang dapat meningkatkan kemampuan public speaking saya lebih baik lagi. Menurut pengalaman dan riset yang sudah saya lakukan, ada beberapa latihan yang dapat kita lakukan untuk melatih public speaking kita supaya lebih baik ataupun dapat mengimprove skill public speaking kita. Yang pertama yang mungkin biasa dilakukan oleh orang-orang adalah berlatih berbicara di depan cermin. Kalau kita malu untuk berbicara secara langsung kepada orang lain, kita harus melatih diri kita terlebih dahulu dan berbicara kepada diri kita sendiri melalui media cermin. Dengan bantuan cermin, kita dapat melihat ekspresi kita, bagaimana cara menyampaikan informasi, apakah ada mimik wajah yang kurang pas saat kita menyampaikan informasi, atau kalian bisa melakukan teknik merekam video kalian pada saat kalian berbicara, dan kalian bisa melihat kembali apakah wajah kalian ada yang salah ataukah ada ekspresi yang kurang benar pada saat kita menyampaikan informasi. Dengan melihat wajah kita di cermin, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan mengamati bahasa tubuh kita. Teknik yang selanjutnya, kita dapat merekam video pada saat kita berbicara dan kita dapat mengamati bagian mana yang kurang pas atau mimik wajah mana, ekspresi yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan pada saat kita berbicara. Metode yang lain adalah kita dapat bergabung dengan kelompok public speaking. Kita dapat bergabung dengan beberapa komunitas yang memiliki kemampuan yang lebih baik supaya kita dapat diajari dan kita dapat mempelajari apa yang seharusnya perlu kita kembangkan dari bakat public speaking kita. Teknik yang selanjutnya adalah berlatih berbicara di depan audiens. Berlatih berbicara di depan audiens kecil, seperti keluarga atau teman, dapat membantu kita meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Berlatih di kelompok kecil seperti dalam keluarga ataupun di komunitas bisnis atau komunitas kantor,
Melatih berbicara kita akan meningkatkan jam terbang kita supaya kita dapat menguasai panggung ataupun menguasai audiens agar kita dapat menyampaikan informasi yang kita miliki supaya mereka dapat mendengar dan memahaminya lebih baik. Dan poin yang selanjutnya adalah mempersiapkan materi dengan baik. Pastikan kita telah mempersiapkan materi dengan baik sebelum berbicara di depan umum. Contohnya dalam presentasi, kita harus menyampaikan hasil dari riset yang sudah kita lakukan. Di sini kita harus mempersiapkan materinya secara matang dan kita harus menguasainya supaya orang dapat memahami apa yang kita sampaikan. Poin yang selanjutnya adalah berlatih pernapasan dan suara. Berlatih pernapasan dan suara dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan jelas dan percaya diri. Melatih pernapasan sangat penting sekali, karena dengan melatih pernapasan kita dapat mengatur ritme udara yang masuk dan udara yang keluar supaya lebih sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Dengan melatih pernapasan yang baik, kita dapat menyampaikan informasi secara jelas dan orang dapat mendengarkan apa yang kita sampaikan secara jelas juga. Poin yang selanjutnya adalah menerima umpan balik. Menerima umpan balik dari orang lain dapat membantu kita mengetahui yang mana yang perlu kita perbaiki, di mana cara yang kurang baik ataupun kurang tepat pada saat kita menyampaikan materi, supaya kita dapat memperbaikinya di kemudian hari. Dengan cara kita mendengar feedback ataupun masukan dari orang lain, kita dapat merevisi ataupun kita dapat melatih dan memperbaiki bagian mana yang harus kita perbaiki, apakah pernapasan kita, ataukah pelafalan kita, atau penyampaian atau suara kita yang kurang jelas saat kita menyampaikan informasi, dan intonasi suara kita yang kurang tepat. Karena berbeda intonasi akan merepresentasikan informasi yang kita sampaikan dapat mempengaruhi orang lain untuk menangkap informasi yang kita sampaikan. Dengan berlatih secara teratur dan konsisten, kita dapat meningkatkan kemampuan public speaking kita untuk menjadi lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, buat kamu yang sedang belajar public speaking, jangan mudah menyerah karena setiap prosesnya akan menghasilkan hasil yang baik dan kita memiliki jam terbang yang tinggi, supaya di kemudian hari kita memiliki kemampuan berbicara yang baik dan kepercayaan diri yang luar biasa. Buat kamu tetap terus berlatih dan terus percaya diri. Mungkin sampai situ aja video kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari ataupun hal yang bermanfaat dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan stay produktif and stay positive. Thank you guys. See you on next video.